MOU sama anak gitu ya. Pertama kali kita bikin sebenarnya, jadi mungkin sekitar dia kelas 2 atau kelas 3 SD. Dan ternyata setelah itu kita merasakan bahwa wah bagus juga nih efeknya. Dampaknya kepada anak tuh gimana? Plus minusnya apa? Aku udah mikir kalau nggak ada MOU ini kayaknya bakal bener-bener kebablasan dan jadi. Kamu ngerasa tertekan kah dengan ada MOU? Kalau pas awal-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, alhamdulillah kita sekarang kedatangan tamu kita dari Bandung, Masya Allah, Bu Fadila Sina. Mbak Fadila Sina lah ya, atau udah karena dari Bandung. Biasanya dipanggil apa? Biasanya kalau Mbak di juga? sosmed saya tuh dipanggilnya Bundi. Bundi? Iya. Kenapa biasanya. Bundi? Karena di rumah juga panggilnya itu. Oh Bundi. Iya. Bundi itu singkatan dari apa? Dari Bunda Dila. Oh Bunda Dila. Oke, kita udah kedatangan Bundi atau Bunda Dila Sina. Iya. Nama lengkap beliau sih Fadila Sina. Jadi beliau ini lulusan psikologi dari salah satu kampus di Bandung. Udah memiliki satu anak. Alhamdulillah namanya S. Tidak boleh disebutkan, tapi saya sudah tahu. Kalau kalian mau tahu, enggak ya saya. Dan juga seorang content creator juga, Masya Allah, tabarakallah. Di sosmed beliau itu memang sering banget sharing soal parenting, resep rumahan, terus sampai keseharian bareng anak ya dan keluarga. Tapi secara garis besar saya lihat tuh banyak ngomongin tentang parenting ya kayaknya ya. Assalamualaikum. Bundi, Waalaikumsalam warahmatullahi gimana? wabarakatuh. Sehat? Ya Mas Wisnu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kenapa Bundi ada di sini? Mungkin teman-teman ada yang bertanya karena waktu itu saya lihat postingan beliau, nggak tahu kenapa tiba-tiba lewat di beranda saya di ini saya di sosmed saya. Terus saya baca screen time. Jadi ada gini, nih aku sampai copy ya. Jadi ada MOU liburan akhir tahun S. S ini anaknya Bundi ya. Dan di situ ditulis beberapa syarat atau perjanjian lah kita bilang antara Bundi Papadi ya. Papadi lagi. Kalau misalnya papa panggilnya? Iya, nama papanya Didon, jadi Papadon. Papadon ya. Jadi Iya. Bundi dan Papadon itu membuat satu MOU Iya. kesepakatan dengan S, anaknya Bundi dan Papadon gitu loh. Lalu saya ketika baca cukup membuat saya kayak MOU sama anak gitu ya. Kalau kesepakatan kan kita bilang ya mungkin kita ada kesepakatan sama anak kita tulis, oke, kamu mau apa? Oke, rewardnya ini, tapi kamu harus lakuin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ternyata di sini cukup detail sekali ketika saya baca di IG-nya Bundi ya. Di antara misalnya bangun sholat subuh maksimal jam 5 secara mandiri. Maksimal tidur lagi sampai jam 8, tidur maksimal jam 10 malam. Sholat tepat waktu, stop screen time saat azan tiba. Bisa lanjutkan kembali jika sudah sholat gitu ya. Nah, dan ada beberapa, ini banyak banget loh. Nanti coba kalian tampilkan deh teman-teman di sini ya. Nah, jadi aku pengen tanya dulu Bun, ini kenapa Bundi membuat satu kesepakatan bersama dengan anak gitu ya? Apakah selama ini memang mengarahkan anak itu cukup sulit, atau memang melihat dengan cara seperti ini ada kesadaran dari anak untuk melakukan arahan dari orang tua? Gimana Bun? Oke, mungkin sebelumnya saya perlu cerita dulu latar belakang keluarga kami mungkin. Oh, boleh. Ya. Jadi saya tuh kan ibu rumah tangga mostly gitu, tinggal di rumah gitu ya. Dan kebetulan suami saya itu TNI dan mungkin kalau di Angkatan Darat itu mereka ini bagian HRD-nya. Oh, oke. Nah, jadi setiap ada penerimaan itu mereka akan dikirim ke seluruh Indonesia untuk penerimaan itu gitu. Nah, jadi kami itu memang sering ditinggal dalam hitungan ya ada yang mingguan gitu, ada bulanan sampai tahunan juga pernah gitu. Jadi saya tuh sering ada di posisi butuh bukan pengganti ya, tapi maksudnya kan kalau kita mengasuh anak itu harusnya berdua nih gitu ya. Tapi karena papanya sering nggak ada, jadi saya butuh
instrumen pendukung Yang menguatkan yang lah ya. menguatkan, Oke. ya gitu. Dan kalau diingat-ingat lagi, saya sampai nanya sama dia, pertama kali kita pakai MOU ini kapan ya? Terus Iya. ternyata itu waktu zaman COVID. Nah, waktu COVID itu kan anak-anak ini PJJ dan pertama kali itulah dia kita pinjemin tab. Nah, gitu oke. kan. Jadi di saat itulah kita ngerasa kayaknya nggak bisa nih dikasih aja. Ya akan bablas dong gitu ya. Nah, makanya kita perlu suatu aturan lah gitu. Suatu aturan untuk mengatur pemakaian gadget. Jadi di situ saya tuh ada 3 itu kasih 3. Jadi yang pertama kali kita bikin sebenarnya MOU penggunaan gadget. MOU penggunaan gadget. Oke. Itu ada yang di belakangnya. Oh iya, ada 3 ya. Oh iya betul. Gitu. Jadi awalnya itu yang pertama kali kita bikin. Yang screen time diberikan jika bangun sholat subuh maksimal jam 5, sudah sholat, mandi, makan, membereskan kamar, mengerjakan mengerjakan pembiasaan harian dan tugas sekolah. Jika belum, handphone akan di-lock kembali sampai semua dilakukan gitu. Betul. Oke. Nah, Dan banyak lagi beberapa. Iya. Nah, jadi itu yang pertama kali kita buat waktu itu. Jadi mungkin sekitar dia kelas 2 atau kelas 3 SD gitu, Mas. Nah, dan ternyata setelah itu kita merasakan bahwa wah bagus juga nih efeknya ke dia Di gitu. umur berapa ini? Ini berarti kalau kelas 2 2 apa? kelas 2 SD sampai kelas 3 itu sekitar umur 8 tahun. Dari kelas 2 berarti? Betul. Tapi sebetulnya sebelum ini kita sudah ada yang semacam ini saat dia masih lebih kecil. Oke, Jadi contoh. bentuknya seperti reward gitu. Jadi reward, jadi sama kita pakai tabel gitu. Terus di situ ada hal-hal yang kita ingin dia lakukan. Jadi kalau misalnya dia lakukan, kasih stiker, karena dulu dia waktu masih kecil senengnya stiker. Jadi kita tempelin stiker di mana yang udah. Terus nanti terakhir akan kita hitung. Terus misalnya kalau stikernya ada 10 boleh ditukar es krim. Nah gitu. Jadi tetap sebenarnya garis penyambungnya itu adalah semuanya memang tentang reward. Dan punishment sebenarnya, tapi sebenarnya kan punishmentnya itu sangat sedikit, bukan punishment ya kalau di sini. Nggak Mungkin mendapatkan reward, consequences gitu ya. Jadi sebenarnya dia sudah dari kecil terbiasa dengan hal ini gitu. Jadi MOU di sini tuh hanya kayak versi lebih serius, ya kan, versi lebih serius karena menurut kita dia usia 8 itu udah bisa kita arahkan gitu ya, udah bisa kita yang lebih serius lah, nggak cuman stiker-stiker doang, tapi udah ada konsekuensinya. Kalau yang masih lebih kecil kan hanya pokoknya udah ngelakuin reward gitu kan, gitu aja gitu. Nah akhirnya berkembang dari cuman MOU gadget sampai ke MOU tahunan. Jadi tahunan di sini tuh maksudnya setiap dia ulang tahun itu akan ada lagi MOU yang baru sesuai dengan tugas perkembangan dia yang baru juga. Jadi misalnya nih dia umur 8 tahun atau kelas 3. Kayak kelas 3 pasti di sekolah juga udah nambah lagi kan tanggung jawab dia gitu ya. Terus kayak misalnya hafalannya udah bertambah lagi. Nah, itu kita pengen itu kita support dari rumah gitu. Jadi setiap dia ulang tahun, oke, kamu dapat kado, dapat apa gitu ya. Bahwa kamu, tapi kita juga menjelaskan bahwa ketika kamu nambah umur, nambah usia, nambah juga tanggung jawabnya gitu kan. Dan itu harus kita biasakan juga gitu loh. Makanya itu masuk lagi ke MOU tahunan. Jadi setiap dia ulang tahun kita akan kasih lagi itu. Dampaknya gitu. Gimana, Bun? Dampaknya kepada anak tuh gimana? Karena kalau misalnya kita kalau misalnya kita ada reward, nanti apakah anak ketika ada pencapaian sesuatu lagi akan dikejar ketika ada reward juga gitu loh? Atau plus minusnya apa? Ya, kan yang Bunda alami sendiri dari pengalaman kita, menurut kita nih MOU ini amat sangat terbuka sama evaluasi. Gitu okay. ya. Setelah dijalanin gitu ya. Setelah dijalanin, maksudnya kenapa itu tiap tahun kita kasih ke dia? Ya bukan berarti kita ya udah nih ya, tahun yang baru ada lagi, tapi enggak. Tapi itu juga ruang untuk kita mengevaluasi gitu loh, bahwa selama ini gimana dia
dikasih ini gitu kan. Terus ada poin-poin yang kira-kira jarang banget nih dia capai gitu ya di sini Contohnya, gitu ya. Ya. misalnya? Maksudnya ketika Ya, kita maksudnya mengevaluasi itu gitu kan. Tapi ternyata selama ini justru menurut kita itu bagus banget gitu. Oh, udah bagus banget. Bagus gitu. banget, Oke. maksudnya dia mau mengikuti ini dengan sukarela gitu kan, dan tanpa menutup ruang untuk dia, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia nggak mau ambil screen time, ya dia nggak mau setor murojaah misalnya gitu kan. Ya menurut saya itu adalah ruang buat dia gitu loh. Oke. Ruang buat dia untuk aku punya keputusanku sendiri juga gitu kan. Maksudnya ketika aku nggak mau ya aku juga nggak perlu screen time itu. Gitu. Jadi maksudnya ketika dipikir bahwa wah kalau ada reward kayak gini dia akan terus-terusan menjadikan ini harus ada reward terus, tapi ternyata enggak kan gitu. Terkadang tidak mau main Tergantung juga kalau dia nggak mau ya nggak mau gitu. Oke. Jadi maksudnya ternyata dengan kita ngasih, walaupun dengan kita kasih reward pun gitu ya, ketika dia menurut dia itu sedang tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia mau, ya dia pun nggak melaksanakan itu dengan terpaksa atau jadinya, atau dia malah aku pengen rewardnya terus gitu ya, ternyata enggak juga seperti itu gitu loh. Nah oleh karena itu, karena kita melihat dia juga berkembang gitu ya, kita pikir oke, mungkin MOU ini bagus, tapi kita harus terus sesuaikan dengan kondisi dia gitu loh, dengan tugas perkembangan dia. Makanya itu mungkin poin-poinnya akan yang berganti-ganti sesuai usia dia gitu. Kayak mungkin itu ada di halaman 2 ya Mas, di tabel itu. Nah itu kan pembiasaan dia kan. Ya, ini pembiasaan yang yang sehari-hari ini. Itu ini yang harus atau bahasanya nggak perlu. Oh, yang harus yang ya, harus. bukan dapat reward ini ya. Enggak. Oh, oke. Jadi itu yang harus dia lakukan. Yang mungkin ya pembiasaan harian gitu ya. Kewajiban kalau ini ya. Ya, kewajiban. Dan itu waktu dia lebih muda nggak sebanyak itu. Jadi kita memang sesuaikan dengan usia dia gitu. Ini teman-teman boleh masukin ya teman-teman ya. Jadi gambarnya nih, tabelnya ini. Jadi kayak pekerjaan rumah harian wajib bahasanya. Betul. Walaupun lagi nggak mau screen time, tetap ini wajib dikerjakan gitu ya. Betul. Seperti merapikan kasur, membuka jendela dan teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada beberapa. Oke. Kenapa yang ini dijadikan kewajiban? Menurut Bundi kenapa? Karena menurut kita ini life skill yang dia harus biasakan dari sekarang gitu. Kayak misalnya membereskan kasur, ya itu memang harus dia lakukan dan itu related sama kedisiplinan juga gitu kan. Dan itulah memang yang mau kita latih gitu. Jadi poin-poin yang ada di MOU ini berisikan hal-hal yang kita ingin dia biasakan gitu. Oke, ini ada pekerjaan rumah tambahan S. Kalau ini cuma tambahan ini, ya kayak sunnah gitu ya? Iya, jadi kalau dia mau tambahan screen time. Oke. Gitu. Jadi kan kalau untuk di tahun ini kita syaratkan dari 6 jam itu dia boleh ngambil 3 jam aja di awal. Oke. Yang 3 jam lagi dia baru bisa ambil kalau semua. Enggak, kalau dia tambah. Gitu. Jadi yang setelah harian wajib ini, maksudnya yang pekerjaan rumahan wajib tanpa screen time pun tetap wajib kan? Dikerjakan kan? Dan itu dia bisa dapat 3 jam. Dapat 3 jam dapat itu. 3 jam itu. 6 jam itu ketika ada tambahan ini. Jadi dia boleh dapat lagi 3 jam tambahan ketika dia udah lakuin yang tambahan. Ketika tidak mau screen time? Wajib nggak dikerjakan? Tetap. Tetap kan? Iya, maksud aku yang pekerjaan rumah harian wajib itu tetap wajib dilakukan walaupun tanpa walaupun dia screen time. Mau screen time gitu. Oke. Nah, menarik ya. Ini ada yang lucu nih, tambahan untuk screen time ekstra. Itu maksudnya gimana tuh? Tambah 3 jam itu maksudnya? Iya. Oke, ini kenapa ada satunya syaratnya telepon atau video call Papa Don? Kenapa? Iya, karena kan sekarang ini kan
pas liburan ini kan. Nah, pas liburan ini tuh kebetulan papanya tuh lagi dinas. Jadi nggak pulang-pulang nih sampai bulan depan. Nah, maksudnya dia ini kan agak susah ya, misalnya udah remaja, susah untuk disuruh kontak papanya gitu loh, untuk nanya kabar atau apa gitu kan. Kadang-kadang di telepon juga, iya gitu loh kan. Nah makanya karena kita pengen dia lebih mau lah gitu untuk telepon papa, untuk nanya kabar papa, kita masukkan ke situ gitu. Karena kan ini kan cukup buat dia ini cukup berat. Oke. Nah, jadi ketika dia mau melakukan itu, kita harus kasih reward juga yang sepadan gitu kan. Yang sepadan untuk dia apa? Ya hal yang dia pengen banget, yaitu apa? Screen time tadi gitu. Jadi kita akan sandingkan itu reward dia itu dengan effort juga gitu loh. Kalau ini jadi semacam ini nggak sih? Maksudnya kita kan juga pengen anak-anak kita akhirnya gini. Kita pengen anak kita itu punya kesadaran sendiri sehingga melakukan sesuatu apapun nggak dapat reward juga ngelakuin gitu loh. Iya. Tapi kalau dengan seperti ini, apakah ada kemungkinan misalnya kayak tadi, ya aku lagi nggak mau screen time, jadi aku nggak perlu ngerjain yang ini gitu loh. Iya. Itu ada nggak tahu mungkin secara ilmu psikologi gitu ya, apakah orang bisa jadi seperti itu nggak sih, karena selalu ada reward dan punishment atau konsekuensi tuh, ada nggak arah ke situ tuh, jadi kesadarannya jadi hilang gitu loh. Kesadaran dalam arti ya udah, bahasa gini, aku nggak mau baik sama dia karena kan nggak ada rewardnya, kayak gitu misalnya. Itu akan ada nggak dampak ke situ tuh, ada nggak? Saya yakin pasti ada. Nah, dan MOU ini kan dibuat tidak serta-merta kita kasih. Tapi kan ini selalu diiringi dengan pendampingan kita. Gitu. Jadi dan ini pun menurut kami karena ini berlangsungnya sudah cukup lama gitu ya. Ini kan selalu kita evaluasi. Nah, ini juga seiring dengan tugas perkembangan dia gitu kan, di usia dia sekarang gitu. Nah, saat ini kami masih ingin membiasakan dia untuk ya melakukan ini gitu, walaupun dengan reward nih gitu. Dan kami menurut kami nanti seiring dengan perkembangan usia dia akan dilepas lagi nih yang tadinya dengan reward akhirnya tidak ada reward gitu kan. Jadi kewajiban. Gitu loh. Jadi dan mungkin kita akan jelaskan lagi bahwa ya semakin nanti kamu dewasa, banyak hal-hal yang harus kamu lakukan tanpa dapat apa-apa gitu, memang harus dilakukan. Nah, gitu tapi sudah kan. terbiasa. Gitu. Nah, makanya ketika kita bikin MOU ini dan sebelum ini ditandatangan, ini kita bahas bersama biasanya. Gitu. Jadi namanya juga MOU ya. Iya gitu. Bersama. Jadi dibahas bersama gitu bahwa per poin gitu, benar-benar per poin. Jadi ini setuju gitu ya. Terus ini kan ada sebenarnya melalui juga dia nego-nego gitu loh. Ya kayaknya kebanyakan deh atau apa gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya emang itu strict banget dari kita, nggak bisa. Ini memang udah tugas kamu misalnya gitu ya. Jadi ada di situ tuh sebenarnya bergainingnya tuh di awal ketika kita mau tanda tangan ini gitu loh. Artinya peraturannya coba kesepakatannya dibikin dulu, terus misalnya tidak sepakat akan terjadi negosiasi. Iya betul. Nah tapi keputusan akhir tetap di tangan orang tua. Betul. Oh gitu. Oke. Ini ada juga kok yang kita oke deh, dikurangin deh, kayak misalnya murojaahnya yang harusnya 3 makro, banyak amat dia bilang gitu kan. Ya kita mikirnya ya toh ini liburan ya, maksudnya 2 makro itu kan kita aja susah gitu ya kan. Jadi ya oke deh, maksudnya kan kita hanya pembiasaan, bukan ujian kayak di sekolah gitu ya. Maksudnya dia juga harus bisa merasakan bahwa oke deh, murojaah segimana sih yang aku nyaman gitu. Nah akhirnya kan bahwa nanti kita berharapnya murojaah 2 makro sehari itu sudah terbiasa, tidak seberat itu lagi gitu. Aku dulu pernah dengar dari pakar parenting juga ya. Pakar parenting menyampaikan kayak gini, kita tuh harus membentuk budaya anak kita
gitu. Artinya itu dimulai dari kebiasaan sehingga dari arahan ya maksud perintah gitu ya. Sehingga menjadi habit. Betul. Karena disuruh terus sehingga habit ini menjadi budaya buat sekali. dia gitu. Betul sekali. Nah, artinya sampai terbentuklah itu budaya. Tapi memang waktu itu pakar parenting tersebut tidak menyampaikan terkait reward gitu ya. Tidak ada reward di situ. Cuma memang membentuk habit tuh seperti itu. Nah, saya saya mencoba untuk anak saya seperti ada habit yang dibiasakan sehingga harapannya dia terbiasa dengan itu. Ada sih yang memang akhirnya dia ngelakuin tanpa disuruh, padahal di umur yang masih muda, masih kecil ya gitu ya. Itu akhirnya terbentuk. Tapi ada juga beberapa yang tidak gitu ya. Nah, memang ini menjadi ya PR orang tua lah ya untuk mendidik anak-anak gitu. Betul. Dan memang jadi PR juga ketika lingkungannya itu mungkin dalam arti bukan mungkin seperti tidak mensupport itu, kayak misalnya di rumah lah. Rumah itu kan nyaman. Kalau orang tua lagi nggak ada ya nggak usah ngelakuin deh gitu kan. Tapi kalau di pesantren kan mau nggak mau harus ngelakuin karena kan dipantau terus gitu kan. Nah, cuman balik lagi yang tadi itu pertanyaan ketika ada satu waktu itu ya termasuk pakar parenting juga menyampaikan adalah ketika di pesantren kebayang nggak anak-anak kita disiplin. Tapi ketika pulang ke rumah itu bablas semua kedisiplinannya. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran yang dimunculkan. Nah, pertanyaannya, pernah nggak mencoba untuk membicarakan bahwa misal contohnya gini ya, contoh murojaah itu ketika dilakukan tapi murojaah itu dilakukan tapi tidak perlu mendapatkan reward. Kenapa? Rewardnya dari Allah langsung. Karena apa? Karena bla 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 gitulah. Itu kadang-kadang kita kan yang lebih paham ya bagaimana menyampaikan kepada anak. Tapi memang harus ada hal yang logik ataupun yang masuk akal kepada anak kita gitu sesuai dengan umurnya gitu. Kalau menurut Bundi gimana terkait hal ini? Jadi menimbulkan kesadaran tanpa harus memberikan reward. Tapi memang jadi ekstranya adalah kita harus mencoba untuk menimbulkan atau memunculkan kesadaran itu. Iya, sebenarnya gini, kalau kita sih, memang ini mungkin terkait lagi dengan value masing-masing keluarga mungkin ya, bahwa kalau misalnya contohnya murojaah, ya kita juga nggak bisa memaksa dia untuk maksudnya gimana ya, menjadikan murojaah itu sesuatu yang tanpa reward gitu, karena kami pun merasa bahwa kami juga nggak sanggup gitu ya, berat gitu kan gitu loh. Kalau misalnya ditanya apakah ada nanti kepikiran nggak bahwa suatu saat akan memberikan insight ke dia bahwa murojaah ini rewardnya langsung dari Allah gitu ya. Mungkin ada, tapi mungkin tidak saat ini gitu. Karena mungkin dari kondisi kami sekarang juga yang mungkin masih belum mampu mendampingi dia untuk paham. Kan untuk melakukan pembiasaan itu gitu loh. Jadi tergantung memang sekarang, kondisi masing-masing di rumah tangga ya. Iya gitu. Nah, kenapa kami menyekolahkannya di SD dengan tahfiz ini? Karena kami merasa juga kami nggak sanggup kalau sebagai orang tua untuk mengajarinya gitu kan. Kita cuman bisa, ya itulah yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya di rumah tetap walaupun sementara ini mungkin masih dengan reward gitu loh. Karena kan mungkin sekali lagi ya kita membesarkan manusia gitu kan, yang beda-beda juga, beda dengan kita juga, yang mereka juga berkembang. Mungkin one day ya kita akan sampai di situ mungkin ketika kita pun orang tua sebagai pribadi sudah ikut berkembang juga dengan dia gitu. Jadi bahasanya tuh harus sadar diri juga ketika kita menjadi contoh ya buat anak kita gitu ya. Maksudnya ketika kita minta kamu murojaah deh gitu, tapi di satu sisi dia ngeliat kita, ya orang tuaku aja nggak pernah murojaah ya misalnya gitu. Ataupun misalnya kalau anak laki-laki kan nak sholat di masjid gitu ya, karena pahalanya besar buat kita, apalagi kita wajib loh yang laki-laki gitu misalnya. Loh, dia ngeliat ayahnya, tapi ayahku nggak pernah sholat di masjid kayaknya gitu ya. Ini jadi PR juga jadinya ya gitu ya. Nah, Bundi pernah merasa nggak gini? Kita tuh kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, kita tuh kan harus jadi orang tua yang asik juga ya, fun, asik sama untuk anak kita, karena biar anak kita tuh dekat sama kita gitu. Karena
aku pernah dengar juga cerita dari pakar parenting juga bahwa ketika kita terlalu disiplin ketat gitu ya, dua-duanya apalagi nih ya, gitu. Jadi membuat anak tuh ngerasa, aduh, nggak asik banget ya orang tua gue nih, gitu ya, karena penuh dengan disiplin, baru datang aja ditanya, udah ngerjain ini nggak, udah ngerjain ini nggak, gitu kan. Kamu syarat loh, nanti kamu nggak dapat screen time loh, gitu kan. Nah ini ada dilema nggak ketika nanti takutnya anak menjadi nggak dekat sama kita secara komprehensif ya, maksudnya ada beberapa hal yang, aduh nggak usah cerita sama bunda deh, nanti gini gitu. Karena ada dilema kayak gitu nggak antara fun, jadi orang tua fun dan asik, atau dilema antara itu dengan orang tua yang kelihatan di anak tuh matanya, aduh di peraturan semua tuh kalau ketemu orang tua gue gitu misalnya. Ada nggak? Saya tuh pernah nanya sama dia, Bundi ini strict parent nggak? Terus dia bilang iya katanya gitu. Kan anak-anak zaman sekarang bilangnya strict parent ya, kalau yang serba aturan gitu kan. Tapi yang saya lihat ketika dia ngomong itu tuh mungkin memang iya, tapi maksudnya bukan dalam konteks Bundi itu menyebalkan atau apa, tapi justru dengan dia bisa bilang iya Bundi itu strict parent. Oh, berarti jujur gitu ya. Berarti dia tuh bisa terbuka sama saya gitu kan, bahwa kita sedekat itu sampai dia bisa bilang begitu di depan saya gitu loh. Dan kalau misalnya dilema pasti ada, apalagi sering ditinggal suami, jadi saya juga harus gimana ya memposisikan diri dengan dua peran gitu loh kan. Jadi saya tuh sampai nanya ke psikolog atau ke ustadz gitu ya, ketika kalau lagi kajian atau apa, gimana sih memposisikan saya nih susah gitu loh. Di satu sisi saya tuh pengen, ya kalau ibu itu kan nurturing gitu ya, dia pengennya sayang-sayang anak gitu kan, manjain anak gitu loh, sayang-sayang aja gitu loh. Tapi di satu sisi saya juga gak mau dia kebablasan, karena gak ada nih yang untuk ngatur disiplinnya gitu. Si peran maskulinnya nih gak ada gitu kan. Makanya saya butuh tools ini gitu. Dan satu lagi mungkin dari aplikasi, mungkin di postingan MOU itu saya juga ada lampirkan gitu kan. Itu aplikasi apa Bun? Itu? Aplikasi Family Link itu untuk mengatur gadget anak. Oh ada ya? Iya. iOS ada itu? Ada. Oh oke. Jadi harus diinstal di 2 device, jadi di anaknya sama di kita. Gitu ya? Jadi nanti kalau di anak, menarik. Nanti pilihannya itu ini untuk device anak, terus yang orang tua device orang tua gitu kan. Nah jadi kita bisa pantau dari situ. Kita bisa hidup dan matikan dari HP kita. Nah jadi kalau misalnya menarik. Dari panggilnya ada mandi, terus enggak juga matiin aja dari HP kita gitu. Ke iPad bisa juga? Saya kurang tahu ya. Karena kalau selama ini kan Adam gambar dari iPad gitu kan. Kadang-kadang memang maminya tuh suka nadanya bertingkat-tingkat kan. Jadi dari yang soft spoken gitu kan. Terus sebelum mandi juga, padahal kan lihatnya dari CCTV tuh. Nah, udah batasnya ya. Oke, habis ini mandi ya. Oke, Mami. Cuman mami masih sambil gambar gitu kan. Iya. Ini bentar dulu belum di-save. Terus 5 menit kemudian masih gambar. Ada gitu saya. Enggak lah, dia enggak teriak-teriak sih sebenarnya. Cuman maksudnya oke juga kalau kita langsung matikan ya. Jadi kayak seret gitu. Itu kemati atau enggak berfungsi atau gimana tuh? Iya. Enggak bisa diakses. Enggak bisa diakses. Enggak bisa nyala, maksudnya enggak bisa masuk. Ya akses yang dia tuju. Enggak bisa masuk ke HP-nya itu. Maksudnya, jadi sama sekali enggak bisa akses, maksudnya dia ketutup, maksudnya mati gitu. Jadi cuman ya nyala aja layarnya, nggak bisa diapain gitu. Kayak nggak berfungsi. Paling cuma bisa kalau nggak salah telepon emergency ya. Telepon emergency doang. Oke dong. Ya, Oke gitu. banget. Kalau sekarang itu udah amat sangat jarang, kayaknya udah hampir nggak pernah kalau seusia ini. Maksudnya memenuhi. Karena dengan aplikasi itu kita juga bisa mengatur kita bukanya berapa jam. Jadi misalnya, jadi dia. Sesuai ya. Jadi udah mandi udah apa? Bun, bukain HP. Nah, aku akan bukain langsung 1,5 jam. Nanti setelah 1,5 jam ya udah mati juga gitu. Nih ya, karena kan kadang-kadang nih, misalnya Adam, bukan tadi udah main? Enggak, baru 15 menit. Iya, gitu. Karena gitu. Emang 15 menit kamu bukannya tadi? Kan tadi aku kan siap-siap dulu segala macam. Hah? Emang iya ya?
kamu jangan gitu ya, abi cek di CCTV. Enggak, ada aja di situ. Oke juga tuh, boleh tuh buat orang tua ya. Apa namanya tadi? Family Link. Family Link ya. Di iOS juga ada. Di iOS ada juga ya. Oke, kita lanjut sedikit Bun. Tadi yang terkait tadi yang fun dan jadi, disiplin itu, ini peran dua itu ya. Iya, jadi dua peran ini selama ini saya jalankan itu dengan bantuan ini ya, bantuan MOU dan juga bantuan Family Link tadi ya gitu kan. Jadi kalau sehari-hari saya sih berharapnya udah nggak ada lagi tuh yang harus naik berapa oktav gitu. Karena ya udah dari sini aja, dan udah ya karena ini udah bertahun-tahun juga ya, jadi dia udah tahu gitu kan. Cuman psikolognya itu juga bilang bahwa peran itu nggak bisa digantiin Bun, ya, dia bilang kan nggak bisa digantiin. Jadi itu memang tetap harus ada lewat jalan apapun. Jadi kalau misalnya kebetulan papanya lagi di rumah, ya saya serahkan tuh sama dia, bangunin anaknya, tanyain udah sholat atau belum gitu. Jadi semuanya masalah kedisiplinannya saya serahkan ke beliau gitu. Oh gitu, oke. Jadi dan kalau misalnya lagi telepon, ya kalau misalnya lagi ada masalah nih anaknya atau apa, ya by phone dia akan obrolin kayak gitu. Jadi memang kalau ya ini semi LDR kan sebenarnya. Jadi memang harus komunikasi sama suami itu emang harus terus update anaknya gimana, ada cerita apa kayak gitu kan. Jadi dia juga update nih anaknya udah seremaja apa sekarang gitu, udah berkembang apa gitu. Tapi ya juga sih, aku juga kadang tuh kalau sama Shiren ya, kadang-kadang aku tuh terbentuk sama orang tua yang sangat disiplin sih menurutku ya. Jadi ibuku tuh disiplin banget karena kakekku rahimahullah dari mama itu polisi militer. Jadi memang disiplin, tegas segala macam itu dari mama banget. Kalau papa tuh santai banget gitu kan. Tapi aku memang sangat kebawa sama papa, sama mama gitu kan. Nah cuman aku bilang sama Shiren, sayang aku kan capek kerja segala macam ya. Bisa nggak kamu yang disiplinnya tuh dan tegasnya kamu gitu loh. Aku lebih datang cuman alhamdulillah udah beres semua gitu, misalnya gitu kan. Tapi kalau sama aku main gitu maksudnya. Jadi biar aku nggak selalu ke arah situ karena aku udah kebiasaan, mungkin udah kerekam kan. Gaya mama tuh kerekam di aku gitu loh. Maka kadang-kadang aduh, aku capek sendiri kadang. Aduh, kayak terlalu ini deh, terlalu terlalu tertib kali aku ya, apa terlalu disiplin nih kayaknya ya. Nanti anak-anak kabur nih sama aku gitu. Jadi aku sering minta sama Shiren, sayang kamu yang ini deh, aku yang bagian santai-santainya gitu kan. Aku pernah minta kayak gitu walaupun pada mereka tahu kalau aku udah bahasanya mulai suaranya kayak naik ya. Iya, maksudnya nak kerjain ya gitu. Iya Abi gitu kan, maksudnya dia tahu kalau misalnya Abinya tuh udah nggak suka kalau dia nggak ngelakuin itu atau apa, dan maminya suka kayak gitu. Udah kamu yang kasih tahu deh, dari tadi aku udah kasih tahu gitu, misalnya kayak gitu ya. Memang penting sih ya peran orang tua, memang nggak bisa digantikan. Dan contohnya misalnya jujur kalau misal untuk nggak tahu nih mungkin beda-beda ya. Kalau misal manja-manjaan tuh jujur memang banyaknya sama Shiren. Karena di awal-awal tuh kalau menurut aku terlalu disiplin dan terlalu tegas gitu ya mungkin ya. Jadi anak-anak tuh udah kebawa ke sana semua tuh, kalau muluk-muluk aduh ada maminya gini segala macam. Tapi aku pikir waduh bahaya juga nih kalau aku terlalu kayak gini gitu. Makanya aku coba berubah. Kamu deh yang ini. Aku yang bagian santainya gitu kan. Ya memang peran peran salah satu itu memang nggak bisa dihilangkan ya. Betul. Nah, kalau ini kan backgroundnya Bundi sama Papa Don ini dua-duanya psikologi gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih ambil ilmu psikologinya, terus nanti emang ini udah kan ada teori-teori lah ya, teori psikologi segala macam gitu, sehingga dipelajari lalu memang diterapkan kepada kehidupan rumah tangga dan khususnya anak gitu. Ada ya? Kalau saya tadi seperti yang saya bilang kan nggak terlalu bekerja atau berdekatan dengan ilmu psikologi ini setelah lulus kan. Ya. Jadi kalau saya tuh mungkin lebih kepada kepekaan terhadap isu-isu psikologis anak mungkin ya. Kepekaan itu mungkin sedikit banyak memang dari background psikologi saya gitu. Kalau untuk yang lebih dari teoritisnya itu biasanya ketika ngobrol sama suami nih, diskusi tentang ini gimana ya gitu. Nah biasanya tuh
dari dia yang lebih teoritis itu gitu. Karena kebetulan beliau juga sudah psikolog kan. Nah, jadi itu dari dia tuh yang lebih apa ya? Mungkin yang lebih scientificnya tuh mungkin dari dia gitu. Lebih ilmiah lah ya. Lebih ilmiahnya tuh dari dia gitu kan. Kalau saya tuh lebih mengandalkan kayak feeling ibu, feeling kita sebagai ibu. Terus karena saya juga sehari-hari sama dia di rumah gitu kan, pasti kalau ada perubahan atau apa gitu kan pasti ya lebih sensitif lah untuk itu gitu. Nah, biasanya tuh menyeimbangkannya tuh ya itu dengan saya cerita sama suami, terus kira-kira baiknya gimana ya, kalau kayak gini cocok nggak ya. Nah, makanya lahir MOU ini juga karena diskusi itu gitu. Kalau sampai sebatas ini oke nggak ya, masih oke nggak ya kalau dikasih gitu. Nah, itu mungkin peran beliau tuh di situ gitu masuknya. Dengan ada ini, orang tua jadi nggak marah-marah nggak? Iyalah. Iya. Maksudnya jadi saya saya ngerasa kalau amat sangat jarang lah saya tuh untuk meninggikan oktav gitu. Ya, emang sangat jarang gitu, sampai berarti kalau sudah meninggikan oktav udah wah ini udah kelewatan ya gitu. Mungkin nggak tahu kalau kakak gimana kak. Kalau aku mungkin kak udah belum gitu ya. Nggak nyaut atau apa. Kak udah belum gitu. Cuman sampai situ aja sih, nggak pernah yang sampai gimana gitu ya, karena ya itu udah tahu. Atau selalu bilang kak, ingat ya kamu gak dapat reward. Yang konsekuensinya kak, seringnya lebih ke situ. Enggak sih, tapi lebih nanya aja biasanya, karena kan udah usia segini ya, jadi lebih ke nanya atau ngingetin aja sih. Karena saya juga pernah di posisi anak, kalau digituin nggak suka, jadi saya mungkin ya itu berbekal dari apa yang saya pengen orang tua saya lakukan dulu, dengan mungkin ya ilmu psikologinya juga, dengan kita sering baca kan, maksudnya psikologi populer yang sekarang gitu kan, dicombine dengan ya isu-isu yang terkini gitu tentang anak-anak ini gitu. Ya itulah yang saya lakukan ke dia gitu. Kita mau nanya sedikit lah ya sama S ya. Alhamdulillah sekarang sudah sama S, Masya Allah. Pantesan agak dingin ya sekarang ya. Es soalnya. Assalamualaikum, gimana? Kamu kabarnya gimana Es? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Om. Jadi lucu tadi sebelum ya sedikit behind the scene ya, bahwa siapa namanya tadi Bundi bilang sama Es kalau boleh panggil Om. Aku kaget tadi, aku nanya kenapa selama ini manggilnya gimana? Ya nggak, kadang-kadang suka bingung kalau manggilnya Om, Pak atau gimana. Jadi makanya oh iya tapi nggak dijawab gitu ya. Cuman iya aja gitu kan. Aku pengen nanya sama kamu dikit aja, kita udah di akhir sih. Gimana perasaan kamu dengan ada MOU ini? Kamu ngerasa tertekankah dengan ada MOU? Padahal kan ada kesepakatan bersama ya, sehingga terjadi kesepakatan bersama, tanda tangan, sehingga itu harus dijalankan gitu. Kamu ngerasa gimana dengan ada MOU ini? Kalau pas awal-awal pasti agak ngerasa tertekan. Oh ya benar. Iya, karena belum terbiasa. Tapi semakin kesini sih semakin terbiasa. Terus jadi aku juga udah tahu kalau MOU itu emang untuk kebaikan aku. Jadi ya emang udah terbiasa dilakuin gitu, jadi udah gak tertekan lagi. Gak tertekan. Waktu umur berapa kamu ngerasa tertekan? Kayak misal aduh kenapa sih harus ada kayak gini, kan aku pengen nonton, aku pengen main iPad gitu. Waktu umur berapa kamu ngerasa itu beban buat kamu gitu loh? Kayaknya pas awal-awal dipakai sekitar umur 8 atau umur 8 9. Itu kelas berapa? 3 ya? Kelas, 2? Ya sekitar kelas 2, kelas 3. Ya? Kelas 2, kelas 3 ya? Apa, kamu ada protes gak sama Bundi? Nggak ada sih, cuman di kepikiran aja. Kepikiran aja. Tapi karena ada rewardnya kamu tetap jalankan. Sekarang apa yang kamu rasakan ketika ada MOU ini? Dampaknya buat kamu apa? Kamu kan kelas 2 itu kamu ngerasa kayak tertekan. Tapi setelah dijalanin akhirnya menjadi kebiasaan lah ya, insya Allah. Nah, kamu ngerasain nggak dampaknya sekarang ketika kamu kelas 1 SMP ini? Iya, ngerasain banget. Soalnya aku udah mikir kalau nggak ada MOU ini kayaknya bakal bener-bener kebablasan dan jadi nggak fokus buat belajarnya gitu. Tapi sekarang karena udah ada MOU jadi
udah tahu kalau misalnya ujian ya emang di lock kan HP-nya. Jadi lebih banyak waktu belajarnya gitu, nggak akan ke distract sama HP terus. Oh, nah ini kan ada beberapa nih kayak misalnya merapikan kasur, menyapu dan lain-lain gitu kan. Ini kamu ketika ada hal-hal seperti ini ya, pekerjaan rumah harian wajib nih, memasukkan pakaian kotor, menjalankan mesin cuci setiap tempat pakaian kotor sudah penuh. Ini waktu di umur-umur udah agak matang kali ya, maksudnya mungkin kelas 5 gitu ya, kelas 5 SD? Justru akhir-akhir ini. Oh akhirnya baru kelas SMP baru ada yang kayak gini-gini? Kalau nggak salah di kelas 6 ya, kelas 6 kalau nggak salah. Oh. Jadi udah memang. Dan sekarang sudah terbiasa nggak kamu dengan hal seperti ini? Tanpa harus disuruh, udah jalanin aja, udah kayak kebiasa habit kamu nggak gitu? Beberapa sih udah jadi kebiasaan, kayak ngerapiin kamar tidur, nyiapin makan, nyiapin meja makan, membereskan meja makan, tapi kayak masukin baju ke mesin cuci. Oh, mesin cuci, oke. Terus cuci piring masih kadang-kadang lupa, jadi masih harus diingetin juga. Oh, jadi ada satu penelitian bahwa kalau anak-anak yang terbiasa untuk membersihkan kamar tidur sendiri, kalau nggak salah spesifiknya kasur sendiri dan kamar tidur mungkin ya gitu, itu cenderungnya anak-anaknya sukses semua. Aku pernah tuh penelitian dari Harvard kalau nggak salah ya. Amin, insya Allah. Ya nggak tahu, aku lupa tuh ada satu video pernah aku lihat dan itu penelitian Harvard gitu dari Harvard. Tapi itu gitu. videonya memang pernah ya? Pernah saya kirimkan juga ke dia. Oh gitu. Oh. Iya. Dan bahwa itu dimulai bahwa kedisiplinannya itu dimulainya dari membereskan kasur. Oke, karena kita bangun kan pertama kali lihat kasur dulu gitu ya. Oh, Masya Allah. Oke. Mungkin cukup untuk S ya pertanyaannya. Mungkin terakhir dari Bundi. Iya. Apa kira-kira yang mungkin bisa disampaikan kepada kami semua sebagai orang tua ya? Ini kan Bundi sudah menjalankan MOU ini dan sudah tahu bahasanya sudah banyak evaluasi ya. Errornya sudah ada gitu sehingga Bundi terus evaluasi terkait hal ini. Apa masukan buat kami sebagai orang tua, Bundi? Sebenarnya gini, mau pakai MOU ataupun enggak gitu ya, bahwa MOU ini kan hanya tools aja ya, hanya pendukung aja. Tapi yang namanya parenting itu landasannya tetap selalu dengan kasih sayang gitu, bahwa apapun yang kita lakukan dengan mau pakai MOU atau enggak itu landasannya kasih sayang gitu ya. Kalau orang sayang itu kan kita ingin tahu gitu ya, ingin pokoknya selalu pengen tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Harus bonding deket sama anak gitu. Itu aja dulu yang awal. Karena kalau bonding udah bagus, mau apapun yang dikasih, mau MOU kayak mau ngasih dia tanggung jawab, ngasih dia apa, mau dengan reward ataupun tidak dengan reward, itu akan mudah gitu masuknya gitu. Dan menurutku itu sih yang lebih utama, yang akan melandaskan semua-muanya apa yang kita lakukan untuk anak gitu loh. Mungkin itu. Bonding ya. Iya, penting betul. sih. Itu juga pernah Ustadz Bendri menyampaikan terkait bonding. Buka dulu hatinya. Betul. Kita bersama-sama sehingga anak jadi mau aja apa yang diminta gitu. Karena cinta dia terhadap orang tua ya, kepada Allah Ta'ala gitu ya. Iya. Oke Bundi, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas ya, terima kasih juga. Kasih Ya, tidak boleh kita sebutkan nama asli, bukan nama asli, nama panjangnya di sini ya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan apa yang Bundi dan S sharing kepada kita hari ini bisa memberikan manfaat yang luas ya buat kita sebagai orang tua, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan mempraktekannya di keluarga kita. Terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.